بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وزد على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها. Saya muliakan, saya hormati BKM Masjid Al-Barakah, segenap pengurus, khusus Pak Haji Hanif dan rekan-rekan. Masya Allah, memberikan kesempatan kita beribadah kepada Allah, salat, dan diantaranya juga masjid ini saya memiliki perhatian khusus ya, karena kajiannya begitu aktif ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sudah, para pengurus sudah kerjakan, Allah catat sebagai amal soleh yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di saat banyak masjid ya, kalau ditanya kok kajiannya jarang, katanya penghematan. Ya, padahal Masya Allah semakin makmur masjid ya, itulah ciri orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah. Allah Azza wa Jalla melekatkan keimanan bagi orang yang memakmurkan masjid. Ya, jadi saya jadi teringat satu kata-kata Buya Hamka, kalau mau lihat orang Islam, lihat ketika sholat Idul Fitri. Tapi kalau mau lihat orang yang beriman, lihat ketika sholat subuh. Nah, ini yang di depan saya orang-orang mukmin. Amin. Ya Allah, tsabbit imanana, ya, sebagaimana tadi doa kuat. Ya, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar ditetapkan iman Islam kita sampai kita wafat. Amin. Ya Allahumma ahsin aqibatana, ya, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, minta di penghujung hidup kita menjadi orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, orang-orang yang berpegang teguh dalam amal saleh, dalam kebaikan. Karena hati gampang terbolak-balik. Hari ini bisa rajin, besok bisa malas. Nah, tadi Pak Haji Hanif cerita, kemarin kita bawa 15 orang rihlah dakwah. Nah, di antara hal yang membuat kita istiqomah, ya, kalau kita pelajari ayat-ayat Allah, Pak, itu punya komunitas, punya circle. Nah, ini membantu kita istiqomah. Punya teman saling ngingetin. Gak apa-apa, awalnya nggak enak, nanti lama-lama kita belajar ikhlas. Kita awalnya gak enakan, wah kan kalau nggak datang gak kelihatan sahib kita, gak enak. Biasanya begitu dulu. Gitu. Nanti apalagi kalau ditanya, kemarin kemana aja, nggak sholat subuh. Waduh, hati pasti itu kepikiran. Oh iya, besok subuh biar bisa ngobrol. Ini kalau kita perhatikan, nanti tolong dibuka ya, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88, 89. Di situ Allah Azza wa Jalla pernah mengabadikan satu orang yang salah milih komunitas, salah milih circle, dampaknya dia masuk neraka. Ini dahsyat. Ya, saya belajar dari Masjid Al-Barakah. Bukan saya yang ngajar, saya belajar. Karena materi kita nanti bukan ini, materi kita lain. Di situ Allah pernah mengabadikan satu manusia, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Memang kalau kita lihat buku-buku terjemahan bahasa Indonesia dibacanya Mu'aid. Ini salah. Yang benar fathah harokatnya, Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, jadi dia teman dekat Nabi Muhammad waktu kecil.
tapi masuk neraka. Ingat, teman bukan sahabat. Kalau sahabat pasti masuk surga. Ya, sahabat itu para ulama sepakat yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman, ya, mati dalam keadaan beriman itu sahabat. Karena ada juga orang yang ketemu Nabi beriman, Nabi meninggal murtad. Nah, ini yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya mereka udah lepas dari istilah sahabat Nabi. Pertama kali rangkaian program Abu Bakar ketika jadi khalifah memerangi para murtadin. Nah, jadi Uqbah bin Abi Mu'ayth ini Pak sempat masuk Islam, sempat mengucapkan syahadat, tapi ujung hidupnya mati masuk neraka. Nah, di antara penyesalan dia yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat Asy-Syu'ara, dia mengatakan, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Seandainya dulu saya nggak temenan akrab sama fulan. Dahsyat ini yang namanya pertemanan, komunitas itu. Andai nggak punya teman dia, saya nggak akan mungkin jadi penghuni neraka Jahannam selama-lamanya, dia khalidina fiha. Ya, karena setan itu benar-benar hebat. Dia baru mengakui setan itu jago nipu hamba Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi diceritakan Pak, yang menipu dia siapa? Setan ini berbentuk manusia, 2 orang. Namanya Umayyah bin Khalaf. Yang kedua Abu Jahal. Ya, Umayyah bin Khalaf ini orang kafir Pak, yang membenci Islam, ya, yang penyiksa Bilal bin Rabah, dan juga Abu Jahal. Kita tahu permusuhan Abu Jahal kepada Islam. Dan Uqbah bin Abi Mu'ayth ini didoakan oleh Nabi SAW laknat karena dia pernah meludahi Nabi SAW dan menghina Islam, padahal sempat masuk Islam. Lihat hati manusia, nggak ada yang tahu. Kemudian Rasul mengatakan SAW, qatalallahu Uqbah, nanti Uqbah pasti Allah bunuh. Nah, Badar di perang Badar, ya, di perang Badar, Uqbah bin Abi Mu'ayth dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi ya, itu mukaddimah yang saya ingin sampaikan. Kayak begini ini pertahankan Pak, karena ini benar-benar menjaga keimanan, keislaman kita. Ya, komunitas, circle, pertemanan. Salah milih teman yang tidak soleh, yang menjauhkan kita dari mengingat Allah, dampaknya merusak akhirat kita, merusak masa depan kita yaumul qiyamah. Ya, jadi Pak Hanif ketika mau di surga duluan jangan lupa ke saya. Ya, teman-teman DKM, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi kita nih karena subuh cepat ya. Wah, materinya masih banyak. Banyak apa sedikit? Materinya nggak tahu. Banyak apa sedikit ya, tentang syukur. Kita sering dengar kata asyukur. Tapi banyak orang yang mendefinisikan asyukur, justru saya melihat lebih ke makna alhamdulillah. Apa itu arti syukur? Syukur itu cuma mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini yang kita mau sedikit luruskan di kajian kita kali ini. Kalau saya kumpulkan kitab-kitab para ulama, di antaranya kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa makna asyukru zuhur athar ni'matillah ala lisani 'abdi tana'an aw i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabba wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Kata beliau, syukur itu tuh kamu menunjukkan bekas nikmat Allah yang ada di diri kamu lewat lisan. Memang benar. Kita ketika merasa wah kita dikasih mata bisa melihat, alhamdulillah. Memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, mengakui bahwa saya nggak bisa bikin mata ini. Ada orang dikasih mata tapi buta, nggak bisa melihat. Sarafnya copot,
saraf mata, saraf penglihatan ini bisa. Saya alhamdulillah masih nempel di kepala saya saraf penglihatan. Alhamdulillah, ngaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'mah fa min Allah." Tidak ada satupun nikmat yang kita rasain kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Bisa jalan, kita bangun tidur bisa ke Masjid Al-Barokah. Ada orang bangun tidur stroke. Betul apa betul? Ada kemungkinan. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah jaga kita ya dari segala bala dan musibah. I'tiraf itu mengakui. Gak ada celah lagi kita mengatakan kita dapat nikmat karena kepintaran kita, karena kehebatan kita, karena kekuatan kita, gak ada celah. I'tiraf, kita mengakui bahwa semua sumber nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati, lisan, dan anggota badan. Ya. Hati kita bersaksi diiringi rasa cinta. Kemudian anggota badan kita tunduk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makna syukur kan lewat lisan aja. Ya, lewat hati, lisan dan anggota badan kita. Makanya kalau kita lihat ketika Rasulullah SAW sholat tahajud ya, lama berdirinya. Jadi orang sholat tahajudnya lama Pak, kakinya biasanya bengkak. Perhatiin, orang yang sholat tahajudnya biasa 3 jam, 4 jam di Masjidil Haram, Bapak lihat kakinya gede-gede. Bahkan pecah kaki belakang. Jadi kaki belakang orang itu pecah. Bisa jadi karena kebanyakan berdiri, kelamaan berdiri. Nabi Muhammad SAW disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tawarramat qadamah, pecah kaki. Saking lamanya berdiri sholat tahajud. Kemudian Aisyah nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, limadza tasna'u hadza? Laqad ghafarallahu laka min dhanbika ma ta'akhkhar wa ma taqaddam." Ngapain begini lagi ya Rasul? Udah tidur, subuh bangun. Ya, subuh bangun itu jangan nyiksa, ibadah kok sampai nyiksa. Gitu kalau kata-kata Aisyah kita terjemahin secara bahasa kita begitu. Saya nggak tega melihat kamu sampai bengkak-bengkak kaki. Istri yang sayang sama suami. Apa kata Nabi SAW? Yang unik dari jawaban Nabi kita SAW sesuai dengan tema kita. Afala akuna abdan syakur. Wahai Aisyah, memangnya saya nggak boleh jadi hamba yang bersyukur. Jadi Rasulullah SAW menunjukkan rasa syukur itu kepada Allah apa? Dengan memberikan anggota badannya buat Allah Subhanahu wa taala. Rela nggak tidur demi mencicipi hidangan Allah salat tahajud. Itu jadi syukur itu ditunjukin. Zuhur kata Imam Ibnu Qayyim ditampakkan. Gak mungkin orang yang bersyukur itu diam-diam. Ya, udah deh cukup saya sama Allah, gak sholat ke masjid. Saya sholatnya di rumah yang enggak. Tunjukin rasa syukur kamu lewat anggota badan. Ya, lewat jawarih ya. Jawarih itu anggota badan. Ya, jadi kita sepakat ya Pak, rukun syukur itu ada 3 ya. I'tiraf, mengakui dengan hati, tahaddus biha, kita ngucapin. Nah, tadi di surat Al-Duha imam kita enak tuh bacanya. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis, diucapin. Enggak apa-apa ngomong ke istri, saya ini dapat rezeki dari Allah. Bilang sama anak-anak, kamu bisa saya sekolahin bukan karena abah pintar. Tapi abah dititipin Allah, rezeki Allah yang nitipin, bisa nyekolahin kamu. Ada orang yang kerja keras tapi dia dititipin uang. Dia ngegojek pagi sampai malam nggak ada order satu. Abah cuma dapat WA order, ada yang pesen nih 1 kontainer. Jadi nggak ada kaitannya dengan kerja keras, semua dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian syukur dengan anggota badan. Dalilnya Quran surat Saba ayat 13. Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada keluarga Nabi Daud, "I'malu ala Daud syukra." Beramal kamu supaya dianggap bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub, Nabi Daud, keluarga Nabi Daud alaihissalam. Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, syukur ini adalah sifatnya Allah. Syukur sifat Allah. Tapi kita akan bahas ya apa bedanya syukur Allah dengan syukur hamba.
Nah, di antara Asmaul Husna, Allah punya nama Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Asy-Syakir itu apa? Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Kalau kita umroh biasanya tawaf sa'i. Ya, pas sa'i kita baca ayat ini. Al-Baqarah 158. Apa Pak bunyinya? Saya yakin yang sering umroh tiap bulan apa? Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Allah bersyukur. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman surat At-Taghabun ayat 17, wallahu syakurun halim. Allah selalu sebut asy-syakur, syukur. Allah bersyukur. Apa maksudnya? Yang pertama makna syukurnya Allah. Allah maha berterima kasih, maha bersyukur. Maksudnya apa? Yang pertama maknanya wa huwa alladzi la yudayyi'u ajra man ahsana amalan. Yang pertama Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan hamba. Jadi sekecil apapun amal kita dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun tersimpan di hati kita Allah lihat. Artinya apa? Allah nggak pernah menyia-nyiakan hambanya. Yang pertama makna Allah bersyukur. Yang kedua makna syukurnya Allah kepada hamba wa yashkurul qalil minal amalil khalis. Allah Azza wa Jalla tuh bersyukur dengan sedikit dari amal yang paling ikhlas. Kalau tadi kan amal yang paling sedikit, Allah tidak menyia-nyiakan. Ini yang paling ikhlas walaupun sedikit. Ya, kemudian yang ketiga maknanya syakur atau syukurnya Allah wa ya'fu 'anil katsiri minaz zaid, dan Allah mengampuni banyak dosa. Yes, kita tahu ada hadis qudsi ya. Allah Azza wa Jalla pernah berfirman, ya kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa ya, seisi bumi, bayangkan dosanya seisi bumi. Allah datangkan wa ataituha biqarabiha al-maghfir. Allah akan datangkan juga segede itu ampunan Allah. Jadi Allah memaafkan. Makna syukurnya Allah memaafkan segala kesalahan hamba. Bal yudha'ifuhu ad'afan mudha'afa min ghairi addin wal hisab. Bahkan ditambahin lagi sama Allah Azza wa Jalla berlipat ganda. Oke, Bapak, Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur itu sifat Allah. Yang kedua, syukur itu sifatnya para nabi. Subhanallah, para nabi dimuliakan Allah karena punya sifat syukur. Surat Al-Isra ayat 3 nanti Bapak buka. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Ya. Jadi ketika Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan Allah dari banjir bandang, Allah menyebut sifat Nabi Nuh alaihi salam. Nuh ini hambaku yang bersyukur. Nabi Ibrahim dipuji dengan sifat syukurnya. Ya. Kemudian kita juga diperintahkan Allah untuk bersyukur. Jadi syukur perintah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingat sama aku ingat sama kalian. Kalau kalian kufur ya washkuruhu wa la takfurun, maka kalian bukan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, kita sekarang beralih ke akhir ya dari materi kita tentang syukur. Sebelum nanti kita jelasin kisah-kisah tentang orang-orang yang bersyukur. Yang terakhir adalah thamaratus syukur. Buah kalau kita bersyukur kita dapat apa? Ya, yang pertama kita dapat ridho. Kita kalau nanya orang yang ngaji, Pak, ya kamu ngaji nyari apa? Nyari ridho Allah. Wah, keren. Nah, sebab kita mendapatkan ridho Allah adalah bersyukur. Saya bersyukur nih supaya dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Surat Az-Zumar ayat 7. Wa in tashkuru yardah lakum. Kalau kamu bersyukur, Allah ridho sama kamu. Ya. Kemudian apa lagi? Buah dari kita bersyukur, aman dari azab. Nah,
bisa jadi ini kita lihat banjir bandang, gunung meletus, bahkan diri kita, ya waliyadzubillah, ya, kalau ada bala musibah karena kita kurang bersyukur, karena janji Allah orang yang bersyukur aman dari azab. Surat An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah enggak akan nyiksa kalian kalau kalian bersyukur kepada Allah dan beriman kepadanya. Ya. Nah, ini Imam Qatadah ya dalam tafsir At-Tabari beliau mengatakan innallaha jalla tana'uhu la yu'adzibu syakiran wala mu'minan. Allah itu dari ayat ini jelas tidak akan mengazab, menyiksa orang yang bersyukur. Allah enggak akan menyiksa orang yang bersyukur. Tadi saya di depan udah ngomong ya ke dalam sebuah muqaddimah ayat. Kalau kita bersyukur nikmat Allah tambah. Ya surat Ibrahim ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur nikmat ditambah. Kalau kita hilang rasa syukur kita, waliyadzubillah, nikmat berubah. Bisa hilang, bisa berubah menjadi azab. Jadi musibah buat kita. Nah, makanya kita jadilah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Kalau kita perhatikan Pak ayat-ayat Al-Quran Karim, pasti di ujungnya nyuruh kita la'allakum tashkurun. Contoh, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di ayat yang lain la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kalian, dikasih kita dengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati. Ya, tujuannya apa? Supaya bersyukur. Jadi fasilitas yang ada pada diri kita ini bukan untuk mejeng, bukan untuk menyombongkan. Tujuannya untuk bersyukur. Makanya dari ayat ini para ulama mengatakan asyukur nisfuddin. Rasa syukur kita kepada Allah setengahnya agama. Jadi orang yang kehilangan syukur kehilangan setengah agama. Allah berfirman, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ayat-ayat Allah ini Quran kauniyah bisa dipahami masuk ke hati orang yang punya dua sifat. Apa sifatnya? Sabar dan syukur. Maka kita lihat orang-orang yang nggak bersyukur dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Hobinya maksiat, hobinya durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, hobinya menghabiskan waktu dalam hal kesia-siaan karena hilangnya rasa syukur pada diri. Kemudian bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, supaya kita bisa dianggap bersyukur sama Allah, nah, kita diajarkan oleh para ulama banyak-banyak juga ngucapin terima kasih atau membalas kebaikan orang yang berbuat baik sama kita. Nah, ini cara kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena saya bisa begini bukan karena produk instan, ada prosesnya. Misalkan ya punya guru, makanya dia jadi dokter. Itu gurunya ngasih dia waktu, bisa di WA-in, bisa diteleponin 24 jam. Akhirnya apa? Bersyukur sama guru kita, dosen kita. Datangin rumahnya dia, kasih hadiah. Kenapa? Nabi SAW bersabda, man la yashkurin nasa la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih atas kebaikan manusia, dia tidak bisa terima kasih di hadapan Allah. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, kamu mau dianggap bersyukur kepada saya? No. Balas kebaikan orang yang pernah berbuat baik sama kamu. Jangan kamu cuek. Ini tahapan pertamanya kalau kita mau dianggap hamba bersyukur. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafaitum annakum qad kafa'tumu.
Kalau ada orang yang berbuat baik sama kamu, kata Rasulullah SAW, maka balas kebaikan dia. Jangan cuek, jangan mengabaikan. Kalau kayak wah dia pernah ngasih saya duit 1 juta, tapi saya nggak ada duit mau balas dia, saya juga pas-pasan. Apa? Kalau kita nggak bisa balas kebaikan dia, dia pernah ngajarin saya nggak mungkin ngajarin dia balik. Dia lebih pintar dari saya. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau kamu nggak tahu atau nggak bisa mendapatkan apa yang membalas kebaikan dia, maka banyak-banyak doain tuh orang. Banyak-banyak doain tuh orang sampai kamu menganggap kamu udah balas kebaikan. Hatta tarau annakum qad kafartum. Ya Allah, ini guru saya. Muliakan dia ya Allah, beri hidayah dia, anak-anaknya, cucu-cucu, doain sampai kita nganggap kita udah balas. Berarti doanya banyak. Saya dapat kebaikan dari Ustaz Hanif, bisa ketemu orang-orang soleh. Saya doain. Ya, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah, anak cucunya jadi hafiz Quran. Lagian juga kalau kita doain orang, malaikat doain kita. Malaikat mengatakan kepada kita, amin walaka bimithli dzalik. Amin, engkau pun dapat apa yang engkau minta buat saudara. Jadi nggak ada ruginya. Yang pertama kita dianggap bersyukur sama Allah, yang kedua kita didoain malaikat. Oke, Bapak, Saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, terus gimana ya, dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man sunya ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khair faqad ablagha fi tsana." Kalau ada yang berbuat baik sama kamu, ngomong sama pelakunya jazakallahu khair. Ini hilang di kaum muslimin. Makasih ya, jangan makasih. Makasih belum dianggap memuji orang yang berbuat baik sama kita, belum. Gak cukup ketika orang ngabain kita, ngasih kita hadiah, ngasih kita makanan, ngasih apapun, ngasih ilmu, ngasih tenaganya buat kita. Jangan ngomong terima kasih, jangan. Ada derajat yang di atas itu, apa itu? Jazakallah khair. Semoga Allah balas kamu dengan kebaikan. Kalau Allah yang ngasih dia kebaikan, Masya Allah, dikasih kesehatan, dia dikasih keberkahan, anaknya jadi anak soleh, kerjaan dia lancar. Makasih apa? Ada doa nggak diterima kasih saja? Nggak ada unsur doa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, gimana cara kita bersyukur? Mikir tentang nikmat-nikmat Allah. Ya Allah, kok bisa ada gunung engkau pancangkan ya di bumi ini. Kalau nggak ada gunung, goyang di bumi. Ya, al-jibal autad. Ya, kata Quran, jibal itu autad, pasak bumi yang bisa bikin bumi nggak kemana-mana tuh. Mikirin kebesaran Allah. Ada gunung tertinggi di dunia, namanya gunung apa, Pak? Everest. Ya, kalau di Indonesia Merbabu, nggak ada yang bisa bikin. Arsitek mana yang bisa bikin indahnya arsitekturnya Allah, gunung, laut. Nah, mikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi ya saya sudah bacakan, surat An-Nahl ayat 78. Ya, makanya satu saat nih Pak, nah ini ada seorang tabi'in, ya, ini keren nih Pak. Namanya Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini tabi'in, ulama tabi'in. Ada orang yang ngeluh sama dia. Ngeluh tentang hidupnya, keadaannya, susahnya dia, wah saya susah. Saya sedih, saya galau, saya sesuatu kesusahannya dia keluhkan kepada Imam Yunus bin Ubaid. Kemudian kata beliau, ya udah gini aja deh, mau nggak mata kamu saya beli 1 juta dinar, 1 juta dirham, maaf. Dia bilang nggak mungkin, saya jual mata saya, penglihatan saya. Kalau begitu 2 tanganmu saya beli 1 juta dirham. Oh nggak mungkin. Ya kalau begitu 2 kaki kamu saya beli 1 juta dirham. Nah, kemudian dia sebutin nikmat-nikmat Allah yang ada di dalam badan itu orang yang ngeluh, yang suka komplain dengan gitu. Tuh, kamu ini udah dapat, kata dia, apa? Puluhan juta dirham.
Kalau kita udah terliunan, terus ngapain lagi ngeluh? Jadi orang yang nggak bersyukur tuh jarang mikirin nikmat-nikmat Allah yang ada pada kehidupan dia. Kemudian Bapak, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara kita bersyukur diantaranya adalah qanaah war ridha bima qasamallahu lana. Merasa cukup dengan pemberian Allah, ridha terhadap semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Udah, saya ini yang paling baik. Dan selalu lihat nikmat orang yang ada di bawah kita. Hadis sahih Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru man huwa fawqakum, dzalika ajdaru an tashkuru ni'mat Allah." Selalu lihat nikmat orang yang ada di bawah kita, jangan pernah lihat orang yang nikmat dunianya di atas kita. Ingat, nikmat yang saya maksud ini nikmat dunia. Tapi kalau akhirat, wah, Allah berfirman sebaliknya, kontradiktif. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Kalau dalam urusan akhirat kebaikan, kita ngelihat yang di atas kita. Oh, sedekah dia 1 miliar. Dia bangun masjid ini bagus. Saya orang Makassar. Nanti saya pulang kampung, saya mau bikin masjid lebih bagus dari dia. Dia masjidnya 1 hektar, saya bangun 2 hektar. Jadi kalau dalam urusan akhirat, ngelihat yang di atas kita. Tapi kalau urusan dunia, kata Nabi SAW, lihat yang di bawah kamu. Alhamdulillah mobil saya tahun 2020. Ada orang yang mobilnya tahun 98. Sedan. Manual lagi. Saya masih enak matic. Gak capek kalau macet. Lihat nikmat dunia. Alhamdulillah saya dikasih apartemen Taman Rasuna. Yang luasnya berapa meter, Pak? Hah? Wah, gede. Orang beli apartemen Green Pramuka 30 meter. Alhamdulillah. Lihat mati di bawah kita. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih anak. Gak apa-apa 1 ya Allah. Ada orang yang 20 tahun nikah gak dapat anak. Sampai wafat belum punya keturunan. Alhamdulillah ya Allah. Saya jaga, saya didik. Saya bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Saya gak akan sia-sia. Nah, dikasih istri 1 bersyukur. Supaya apa, Bu? Supaya nambah. Waduh, ini bahaya. Gak apa-apa, istri saya bawa cerewet juga nuntut, tapi dia nuntutnya gak macam-macam. Nuntutnya supaya saya sholat. Wah, ada istri nuntutnya cuma perkara dunia, supaya uang belanjanya ditambah. Enggak, istri saya nuntutnya masya Allah supaya saya khatam Quran. Waduh, bahagia benar, bersyukur benar. Dan kita, Pak, saya nih yang tukang ngoceh begini nih, yang belum tentu benar, belum tentu lebih baik, nggak akan bahagia, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kecuali saya punya 3 hal dalam menyikapi segala sesuatu. Apa itu? Yang pertama, kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat musibah saya bersabar, kalau pernah berbuat dosa beristighfar. Dahsyat ini. Jadi syukur ini bisa membuat kita bahagia. Kenapa orang nggak bahagia? Udah pasti dia nggak bersyukur. Hidupnya selalu ngebandingin dalam hal nikmat dunia sama yang lebih di atas. Kok saya mobil 2020 itu orang udah beli mobil baru, mobil listrik, wah, PYD, wah, kepengen. Dan biasanya mata kita lihat ke kanan ke kiri, kalau lagi di mobil ngelihat orang mobilnya kok dia lebih bagus. Gak bakal kita bersyukur. Kata Rasulullah SAW, seandainya manusia tuh, 1 hamba dikasih 1 gunung emas, labtagha minhu dzan, dia akan minta gunung emas 2. 2 udah dikasih sama Allah, dia minta 3 gunung emas. Bayangin, Pak, dikasih Allah 1 gunung emas, minta 2 gunung emas. Terus gimana yang bikin cukup? Kata Allah, udah. Kata Rasulullah SAW, kasih dia tanah mulutnya. Artinya apa? Kalau udah mati, udah nggak ada keinginan dunia. Itu orang manusia yang hidup di dunia ini. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian gimana cara kita bersyukur? Sholat duha. Nah, ini sholat duha ini unik ya, dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, karena Rasulullah menyebutkan bahwa
orang yang melaksanakan sholat duha ini kategorinya dia telah menyedekahkan anggota badan dia, ya tulang-tulang sendi dia kepada Allah. Manusia dikasih 360 sendi. Nah, setiap sendinya itu kalau mau dianggap bersyukur cukup sholat. Subhanallah, lazim. Dua rakaat. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian gimana cara kita bersyukur? Sujud syukur. Dapat informasi anak saya diterima di Universitas Islam Madinah, syukur. Sujudnya zakat. Oh, nggak usah pakai takbiratul ihram, langsung sujud. Ya, karena kata seorang sahabat ya, yang ketika dia melihat Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW idza jaa amrun ya yasurruhu kharra sajidan syakiran lillah. Kalau Rasulullah itu mendapatkan berita tentang yang menyenangkan dia, maka dia langsung tersungkur sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kata para ulama, wa hadhihi sajdah la tashtaritu laha ta'am, enggak wajib ambil wudu, enggak wajib menghadap kiblat. Ya, sujud syukur itu enggak wajib menghadap kiblat. Dapat informasi ibu saya masuk ICU, ventilator masuk ke tenggorokan dia, sembuh. Dapat informasi dari dokter, ibunya udah dapat inap biasa, sujud kharra saja tersungkur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, jazak ya Allah, alhamdulillah laka hamdan wa syukran ya Allah, pujian milik, rasa syukur pantas engkau dapatkan ya Allah. Ya, semoga kita jadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Yang terakhir, cara kita untuk bersyukur, jangan pernah ninggalin Pak. Ini nasihat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Ya Mu'adz, la tada'anna kulla duburi shalah. Jangan pernah tinggalin habis kamu sholat 5 waktu, selalu baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, bantu saya, tolong dalam hal zikir kepada, agar selalu berzikir. Ya, sekarang kita pagi jangan lepas tuh baca subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimatihi. Siapa yang baca 100 kali, pahalanya seperti membebaskan 10 budak. Ya, bantu ya Allah agar mudah bisa berzikir. Bantu saya ngafalin zikir-zikir Quran, hadis, ya. Kemudian yang kedua, bantu saya agar bersyukur atas nikmat-Mu. Yang terakhir, bantu saya mempersembahkan ibadah terbaik, ibadah yang paling ikhlas, ibadah yang paling khusyuk, ibadah yang paling tunduk. Bantu saya, tanpa pertolongan-Mu saya tidak bisa berzikir, bersyukur, mempersembahkan ibadah terbaik. Ini Pak yang bisa saya sampaikan. Pak Hanif, silakan kalau ada yang mau nambahin tausiah, silakan. Mau nambahin nasihat, silakan. Jazakallahu khair.